Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran bimbingan dan konseling kelas 11 semester genap hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengenal bakat dan minat. Setiap orang memiliki bakat yang berbeda, serta minat pada sesuatu yang berbeda. Akan tetapi sebagian dari kita tidak memahami apa itu bakat sebenarnya. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, pada materi tentang mengenal bakat dan minat kita akan belajar tentang apa itu sebenarnya bakat. Kemudian minat itu apa sih? Bakat merupakan kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik dari orang lain. Bakat merupakan potensi yang biasanya dibawa seseorang sejak lahir. Jenis-jenis bakat itu ada dua. Yang pertama bakat umum, kemudian bakat khusus. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya setiap orang banyak yang memiliki bakat tersebut. Sedangkan bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi secara khusus. Artinya tidak semua orang memiliki bakat tersebut. Contohnya, bakat verbal. Tidak semua orang memiliki kemampuan dalam berbicara di depan orang lain. Ada lagi bakat numerikal. Seseorang yang memiliki kemampuan dalam nomor-nomor atau perhitungan. Ada juga bakat skolastik. Kemudian bakat bahasa atau linguistik. Seperti kita tahu ada beberapa orang yang memiliki bakat linguistik. Ada satu orang yang mampu menguasai beberapa bahasa. Berarti orang tersebut memiliki bakat khusus dalam bidang bahasa. Ada juga seseorang yang memiliki bakat di bidang seni, dan masih banyak lagi bakat khusus yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian minat itu apa sih? Minat merupakan suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Artinya dia bisa fokus pada sesuatu tanpa harus merasa tertekan ataupun terpaksa. Berarti dia minat. Misalnya ketika kalian mengikuti pembelajaran praktikum, kalau yang jurusan listrik tentang kelistrikan, kemudian yang jurusan mesin tentang mesin. Nah, ketika mengikuti pelajaran tersebut, kalian sangat antusias, sangat senang untuk mengikuti pelajaran tersebut. Berarti kalian memiliki minat pada pembelajaran praktikum tersebut. Kemudian jenis-jenis minat apa saja? Jenis minat ada dua, ada minat avokasional dan juga minat avokasional. Minat vokasional merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Ada beberapa jenis minat vokasional. Yang pertama, minat profesional. Minat ini merujuk pada minat seseorang tentang keilmuan, tentang seni dan kesejahteraan sosial. Kemudian minat komersial. Minat ini merujuk pada minat seseorang pada dunia usaha, tentang jual beli, periklanan, akuntansi, kesekretariatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga minat kegiatan fisik. Minat ini merujuk pada minat seseorang terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan mekanik, dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat luar atau cenderung dilakukan di luar ruangan. Minat avokasi itu cenderung dilakukan seseorang untuk mendapatkan suatu kepuasan atau hobi, contohnya petualangan,
Kemudian orang yang suka pada kegiatan yang berhubungan dengan entertain atau hiburan. Kemudian apresiasi. Kemudian ada lagi pekerjaan yang berhubungan dengan ketelitian. Terus faktor-faktor apa saja sih yang mendukung perkembangan dari bakat dan minat yang kita miliki? Bakat yang kita miliki tentunya bisa berkembang ketika ada pengaruh dari beberapa faktor. Di sini akan saya jelaskan dua faktor. Faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari diri individu itu sendiri. Faktor intern terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor bawaan atau genetik, merupakan faktor yang diwariskan orang tua kepada anak dalam skala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai warisan atau tinggalan dari orang tuanya. Kemudian faktor intern yang lainnya yaitu faktor kepribadian. Faktor kepribadian merupakan faktor yang merujuk pada keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Jadi bakat kalian nanti bisa berkembang itu tergantung dari bagaimana kalian mengolah emosi pada diri kalian sendiri. Yang kedua, faktor ekstern. Faktor ekstern merupakan faktor yang merupakan hasil olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat individu. Faktor ekstern terbagi menjadi tiga. Yang pertama, faktor lingkungan, yaitu faktor lingkungan keluarga, faktor-faktor yang berasal dari keluarga individu itu sendiri. Yang kedua, dari lingkungan sekolah, di mana individu itu belajar. Lah, lingkungan sekolah itu nanti juga akan berpengaruh bagaimana bakat dan minat individu itu nanti akan berkembang. Kalau lingkungan sekolahnya positif, tentu akan sangat bagus bagi perkembangan bakat dan minat seseorang. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan lingkungan di mana individu itu tinggal, di mana individu itu sehari-harinya menghabiskan waktu luangnya. Bisa lingkungan yang berada di tempat dia tinggal ataupun lingkungan tempat dia nongkrong. Lah, itu secara tidak langsung akan berpengaruh pada perkembangan bakat dan minat seseorang. Kemudian bagaimanakah cara kita untuk mengembangkan bakat dan minat yang kita miliki? Tentu untuk mengembangkan bakat dan minat kita memerlukan dukungan ataupun faktor untuk mengembangkan bakat kita. Apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama yang kita perlukan adalah keberanian. Untuk mengembangkan bakat dan minat, kita memerlukan keberanian untuk menghadapi tantangan atau hambatan. Yang kedua, perlu dukungan dan latihan. Latihan di sini bukan saja dari segi kuantitasnya, tetapi juga dari segi motivasi yang menggerakkan setiap usaha yang kelihatan secara fisik. Yang ketiga, kita juga memerlukan dukungan dari lingkungan. Lingkungan di sini tentu dalam arti yang sangat luas. Bisa manusia, termasuk orang tua, teman, saudara, kemudian fasilitas yang dimiliki untuk mendukung bakat dan minat kita, kemudian biaya dan kondisi sosial lainnya. Yang terakhir, kita perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Karena setiap bakat kita pasti untuk mengembangkannya pasti ada hambatan-hambatan yang akan kita hadapi. Nah, misalnya saja seperti ini. Ketika kita memiliki bakat berwirausaha, kira-kira untuk mengembangkan bakat saja, kendala apa saja yang akan saya hadapi nantinya? Nah, ketika kita sudah tahu hambatan yang akan kita hadapi, yang perlu kita pikirkan selanjutnya adalah kira-kira bagaimana ya saya bisa mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
Yang selanjutnya, kesesuaian antara bakat dan minat. Adakah kesesuaian antara bakat dan minat yang kita miliki dengan kesuksesan yang akan kita raih nantinya? Kesesuaian antara bakat dengan cita-cita atau karir itu tentu saling berkaitan. Bakat ini dapat berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Kemudian, bakat yang sudah berkembang selain berfungsi untuk mendukung cita-cita atau karir kita, dapat juga menjadikan sebuah profesi atau jabatan bagi si pemilik bakat tersebut bila kesempatan untuk dikembangkannya menjadi maksimal. Nah, kira-kira dari materi tersebut kalian bisa memahaminya. Saya harap kalian bisa mengenali bakat dan minat kalian sendiri setelah kalian mengikuti materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tugas pada kalian. Silahkan kerjakan tugas ini, kemudian kalian kumpulkan nanti di Google Classroom yang sudah disediakan. Tugas kalian yang pertama, silahkan kalian definisikan bakat dan minat menurut kalian. Tidak harus sama persis dengan materi yang saya sampaikan tadi, tapi bisa menggunakan bahasa kalian. Yang penting intinya itu sama. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis bakat dan jenis-jenis minat yang kalian ketahui. Tidak harus semuanya, minimal 3 itu sudah cukup. Tugas kalian yang terakhir, silahkan kalian kenali diri kalian sendiri. Kemudian silahkan kalian tuliskan bakat dan minat yang kalian miliki. Nah, cukup mudah bukan? Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai bagaimana mengenal bakat dan minat. Untuk pengumpulan tugas, silahkan kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Jangan lupa like untuk mendukung program ini. Kemudian, silahkan kalian klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan silahkan kalian share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.